الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم ثم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Terima kasih Fendi sudah mengawali dengan tilawah ya. Sekarang sudah pukul 6.55. Jadi selamat datang ini mahasiswa dari UNIM ya. Ada Baigia dan Mas Andra ya. Hari ini pertemuan pertama kita, jadi kita akan sedikit membahas perkuliahan selama pertemuan kita antara UNIM dan STKIP Al-Hikmah Surabaya ya. Sebelumnya Ustaz Rian akan menceritakan beberapa aktivitas ya di kelas media pembelajaran. Karena kita memulainya tidak di awal semester ya. Jadi UNIM mungkin sudah jalan beberapa pertemuan, kemudian di STKIP juga sudah jalan beberapa pertemuan. Di STKIP sendiri ya ini kita sudah jalan 7 pertemuan. Jadi sebenarnya sudah persiapan masuk UTS ya. Nah, nanti kita butuh sharing juga dari mahasiswa dari UNIM ya. Sudah berapa pertemuan dan materi apa saja yang sudah didapatkan. Nah, ini kebetulan ada Mas Fendi ya. Ada Mas Fendi yang dari STKIP. Beliau juga aktif ya di kegiatan kampus mengajar ya, kampus mengajar. Lokasinya di mana, Fen? Di SD Negeri 3 Selakambang. Selakambang itu di mana? Di Kaligondang, kecamatannya Kaligondang, Purbalingga, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, jauh nih ya di Jawa Tengah. Jadi kita sama-sama Jawa Timur ya, UNIM dan STKIP ya, ini kampus mengajarnya di Jawa Tengah. Nah, di tengah kesibukannya Mas Fendi ini masih menyempatkan hadir tepat waktu, insya Allah nanti beliau akan izin karena akan melanjutkan mengajar ya hari ini ya, Fen. Jam berapa di sekolah? Di sekolah harus setengah 8 Ustaz. Setengah 8, jadi ya 7:15 berangkat Ustaz. Ini soalnya sudah di pertengahan jalan di masjid Ustaz. Oke, ya baik. Oh, jadi rame itu karena di masjid ya? Soalnya tiap Jumat Ada. pagi itu sih bersih-bersih masjid sama anak TPQ sih. Oke, Masya Allah. Jadi setiap Jumat ada kegiatan bersih-bersih masjid dan ini Fendi lagi daring lokasi di masjid. Iya, Oke, baik. Sebelum kita nanti banyak diskusi dengan kawan-kawan di UNIM juga yang sudah hadir, sambil menanti ada satu lagi mahasiswa yang terkendala teknis karena apa namanya gawainya bermasalah ini sepertinya. Kita akan mengawali dulu dengan aktivitas Fendi dulu ya sebelum beliau keluar dari Zoom kita. Mungkin Fendi bisa mengawali apa yang ingin disampaikan karena masih melanjutkan dulu sebentar pertemuan sebelumnya ya. Baik Ustaz, siap Ustaz. Untuk teman-teman sekalian bisa nanti ganti Google Meet, tidak mengapa ya. Okay. Nanti saya share linknya di chat sebentar. Nanti presentasinya menggunakan Google Meet saja. Baik, ya sip, boleh. Silakan di-share dulu ininya, biar kami copy dulu alamat Google Meet-nya. Ya, atau bisa di-share di WA Group juga boleh ya. Oh iya, Seth. Fendi share di WhatsApp Group. Boleh, silakan. Baik, jadi ini Fendi karena 7.15 akan mengajar ya di sekolah karena mengikuti program Kampus Merdeka. Jadi Fendi ini kuliahnya di STKIP sendiri itu kemudian direkognisi. Jadi nilainya setara dengan kuliah di STKIP ya dengan beberapa tambahan nilai plus tentunya. Jadi kalau seharusnya kuliah dari pukul 8 misalnya sampai pukul 10, maka itu diganti dengan kegiatan dia di sekolah ya. Sehingga pengalaman belajarnya semoga lebih banyak daripada hanya di kampus ya. Itulah fungsinya Merdeka Belajar ya. Jadi bisa belajar dimanapun. Baik, Fendi sudah share linknya. Untuk sementara berarti kita beralih ke Google Meet ya, sesuai dengan instruksi Fendi ya sebagai gurunya di pertemuan ini sementara ya di awal. Ada waktu sekitar 15 menit, kita segera beralih. Yang lain silakan boleh mengeluarkan keluar dari Zoom, kita beralih ke Google Meet. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah barusan kali ini diberi kesempatan untuk mempresentasikan pertemuan ketujuh ya yang di STKI Telekom Surabaya, yaitu apa mempresentasikan aplikasi media pembelajaran yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di SMP atau SMA. Ya, pada kesempatan kali ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Zatrian dan rekan-rekan yang lainnya, saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini KineMaster yang akan saya bahas. Mungkin rekan-rekan mahasiswa ataupun Zatrian khususnya sudah jauh lebih mengenal KineMaster. Namun pada kali ini saya akan mengulas sedikit, kemudian langsung mempraktekkan. Jadi sebelumnya rekan-rekan sekalian sudah tahu KineMaster kan? Mungkin Mbak Bahagia atau Mas Andra atau yang lain? Buat ngedit apa video itu Mas. Iya. Master. Ya, Kalau tepat Ustaz sekali. pernah Ya. pegangnya di handphone. Nah, iya. Jadi KineMaster ini aplikasi untuk smartphone, yaitu untuk handphone, Android bisa iOS ya. Jadi digunakan untuk mengedit video ataupun pembuatan video. Masuk ke fitur-fiturnya. Fiturnya itu ada 6. Ini yang di layar ada 4 ya. 4. Yang pertama project assistant untuk membuat sebuah project video step by step. Jadi ketika kita mengedit video belum selesai, itu bisa ditinggal dulu, kemudian kita bisa masuk lagi dan edit lagi ya, tanpa mengurangi sedikit pun videonya rusak atau videonya hilang gitu. Kemudian Itu dukungan selain media masih fiturnya. Yang pertama itu ada project assistant yang tadi saya ingin bilang, ketika membuat video itu bisa tidak langsung jadi nggak apa-apa, yang penting filenya ada, kemudian berkas-berkas yang ataupun bahan-bahannya itu masih ada tersimpan di HP, itu kita bisa edit lagi hari selanjutnya ataupun di jam berikutnya bisa tanpa mengurangi sedikit pun atau merusak videonya. Kemudian dukungan media ya, jadi aplikasi KineMaster bisa terhubung dengan seluruh media yang tersimpan di perangkat HP ya. Jadi bisa di-share mungkin di WhatsApp, kemudian Instagram, Telegram dan lain sebagainya. Kemudian audio menggunakan musik kaset, SVX aset, rekaman dan audio yang tersimpan. Jadi ketika ada bahan video yang kurang, misalkan ada audio perlu menggunakan audio orang, kita bisa langsung dengan suara kita sendiri ya, bisa dengan suara kita sendiri langsung, ataupun rekaman video yang tersimpan di memori eksternal ataupun di internal HP yang bersangkutan seperti itu. Nah, ini langsung kita praktek saja sedikit sekalian. Nah, saya menggunakan KineMaster yang Pro ya. Jadi ini yang didapatkan dari kegiatan pramukahan di Keluarga Purbalingga, itu ditawari KineMaster Pro gratis ini. Tapi cara menginstalnya apa ya? berarti kalau diperbarui tidak boleh ya. Ya, malah boleh Zul. Oke, Ya. lanjutkan. Ini yang sudah Pro dan gratis. Oh ya, ini yang tulisan tab berjudul, kemudian tab ini merupakan salah satu fiturnya ya. Jadi ketika ini belum selesai diedit, bisa ditekan lagi dan edit lagi bisa. Ya, ini ada yang tengah-tengah gambar ini bisa diedit lagi ataupun langsung di-share atau digunakan, dihapus atau ditinggalkan saja, enggak apa-apa gitu. Jadi seperti itu, ini salah fiturnya ya. Kemudian ketika membuat itu yang gambar ada plusnya itu, kita bisa membuat itu di plusnya ya. Pertama kali membuat, kalau ini ada pilihan, ada 6:9, 9:16, 1:1,
Kalau saya biasanya menggunakan 1:1. Ya, kalaupun kita mau membuat video yang digunakan untuk Instagram atau WA itu bisa 1:1. Itu proporsional untuk Instagram seperti itu video-videonya. Kita klik 1:1-nya. Kemudian ini ada beberapa fitur. Bentar. Nah, ada beberapa fitur hanya media ya. Karena apa? Ini hanya tombol media yang bisa digunakan karena belum memasukkan bahan apapun ya. Jadi ketika sudah memasukkan satu bahan, misalkan video itu sudah bisa fiturnya terlihat semua ya. Fiturnya terlihat semua. Ini hanya berarti hanya media. Nah, kita coba pilih satu ya. Nah, ini pilih media pembukaan. Nah, pembukaan atau intro. Coba kita lihat dulu intronya. Oke, cukup. Ini untuk intro ya. Intro bisa langsung diedit. Tadi ada fitur untuk yang saya bilang tool editing. Tool editing itu bisa untuk crop, untuk cut, potong, ataupun menambah kecepatan atau mengurangi kecepatan, timing ya, dengan warna dan adjustment. Ya, ini kita coba kita potong menggunakan cut. Nah, cut yang sebelah kiri. Nah, jadi tinggal ini kemudian disesuaikan mode yang dekat berapa detik bisa ya. Kemudian cut lagi sebelah kanannya. Nah, tinggal ini ya. Jadi untuk intro ketika membuat video itu bisa. Nah, sebenarnya kita bisa membuat intro ketika langsung ibaratnya manual, tapi karena durasi ya kita ini ambil dari video saja, dipotong, bisa ngambil di YouTube atau kita udah bisa membuat video yang sesungguhnya yang asli buatan kita sendiri. Ini saya contohkan yang saya potong dari YouTube ya. Kemudian ini untuk intro kita bisa masukkan ketika membuat media pembelajaran lah ya. Kita bisa memasukkan kelas animasi. Kita masuk ke media, kemudian saya sudah siapkan downloadan untuk kelas animasinya. Nah, sama seperti tadi kita bisa potong ya, potong kelasnya sesuai keinginan kita ya. Nah, ini sudah jadi sudah ada intronya, langsung masuk ke kelas ruang kita. Nanti di sini bisa ditampilkan video kita ya, video kita yang sedang melakukan presentasi ya. Ini biasanya untuk anak SMK atau SMA itu guru-gurunya seperti ini. Karena suruh lihat di YouTube. Nah, gurunya itu membuat akun YouTube, kemudian di situ yang mengisi beliau. Guru-gurunya mengisi di YouTube itu sangat menarik ya. Siswa-siswa SD SMP itu YouTuber tapi materi gitu, keren ya. Ini kita bisa masukkan transisi yang saya tadi ini efek-efek transisi ya. Jadi banyak, udah pilihannya ada banyak ya. Saya tuh sukanya pakai yang klasik. Nah, klasik ini biasanya. Nah, jadi Sudah pukul 7.17. Kalau sambil ada persiapan bisa dipersingkat lagi berarti. siap langsung ya. Langsung ini saya tadi bilang ada green screen. Jadi bisa tampilkan badan kita sendiri dalam layar ini ya. Jadi kita masuk ke lapisan, kemudian media apa yang ini yang ya. Jadi kita ambil bahannya. Tadi jangan lupa klik yang lapisan ya. Coba kembali. Sudah di posisi ini, kemudian kita tambahkan lagi lapisan ya. Ketika belum ada bahannya di sini, belum ada videonya, diketik lapis itu nggak bisa. Harusnya ada bahannya dulu, baru lapisan, masukkan media ya. Nah, ini posisi videonya ya. Videonya bisa kita crop. Di crop dulu, fiturnya ada tadi di crop kan masih hijau. Kita bisa menggunakan green screen-nya, diaktifkan green screen-nya warna hijau.
kita sesuaikan warnanya agar bisa sempurna. Ya, ini sudah ada contohnya, sudah ini. Insya Allah sudah backgroundnya sudah hilang ya. Jadi kelas kita sudah terbentuk ya. Ada kelasnya, kemudian ada intronya. Coba kita lihat ya, hasil dari green screen-nya. Ya, ini sebenarnya videonya juga Fendi baru buat ya, itu di rumah. Backgroundnya itu menggunakan karpet ya. Kalian bisa menggunakan kain warna hijau ya, tapi Fendi menggunakan karpet. Yang penting warna hijau karena ini green screen ya. Kalau kuning nggak bisa, nggak harus hijau gitu, ya. Kemudian ini contohnya bisa menggunakan kelas virtual secara animasi, kelas animasi sederhana sebenarnya. Ini juga menarik karena kebanyakan siswa itu menggunakan gawainya digunakan untuk nonton YouTube. Daripada tidak bermanfaat, kita sebagai guru bisa memfasilitasi mereka dengan menggunakan aktif mengedit video menggunakan KineMaster ya tentunya, dan diupload di YouTube pribadi kita. Nanti siswa bisa mengaksesnya karena kita bisa bukan berdiskusi, bisa menyampaikan hal yang tidak bisa disampaikan ketika hanya memberikan materi seperti itu. Ya, di akhir kita kasih penutupnya. Bebas sebenarnya, video ini bisa dibuat sendiri karena KineMaster ini bisa dibuat secara manual, bisa secara instan, itu mengambil di YouTube orang. Karena untuk memudahkan kita sebenarnya, ya. Jadi seperti ini contohnya, ya. Jadi sangat menarik dengan ini untuk KineMaster. Ya, mungkin hanya itu pembahasannya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga bukan itu ya, kalian bisa bereksperimen sendiri ya, karena mungkin penjelasan saya kurang lengkap, dilengkapi dengan kalian coba mendownload sendiri di Google File ya, di Google Play nanti bisa diinstal ya di HP kalian. Mudah-mudahan bisa menggunakannya ya, nanti bisa ketika kalian jadi guru saya jadi guru bisa mengaplikasikannya. UTS ya. UTS baik. Mahasiswa sekalian, jadi tadi sudah saya sampaikan Fendi adalah mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar ya, sehingga dia akan melaksanakan amanahnya ya untuk mengajar ke sekolah di SD yang ada di Jawa Tengah ya. Jadi beliau ini dari Jawa Tengah, kuliah di STKI Palikma di Surabaya, program beasiswa ya Fendi ya, program beasiswa, sehingga banyak yang didapatkan oleh Fendi, dan itu juga sebanding dengan apa yang akan Fendi tularkan ke masyarakat ya, dalam hal ini sekarang prakteknya di SD ya. Semoga nanti bisa terus berkembang sampai ke SMP dan SMA. Ya Ustaz Rian sedikit menjelaskan ke mahasiswa ya, bahwa apa yang dikerjakan oleh Fendi tadi itu ya di e-learning STKIP Al-Hikmah Surabaya ya, itu posisinya ada di mata kuliah media PBI ya. Ini Ustaz Rian tunjukkan mata kuliah media PBI yang awalnya hanya berisi mahasiswa STKIP Al-Hikmah Surabaya. Jadi kami sudah sampai pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7. Ini saya perlihatkan. Nah, ini berarti pertemuan ke-8 UTS ya. Pertemuan ke-8 akan UTS. Nah, inilah yang dipresentasikan tadi adalah media digital ya. Media digital yang dipresentasikan oleh Fendi ya, Fendi ya. Oke. Baik, Fendi ingin izin atau seperti apa? Ustaz, Fendi mau ke SD. Baik, nyari tempat yang cerah. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rian yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa sharing terkait apa saja kegiatan yang ada di UNIM. Itu Ustadz, untuk di UNIM sendiri ini baru berjalan 2 pertemuan. Untuk mendengar suara saya kan Ustadz? Ya, jelas. 2 pertemuan ya? Iya, baru 2 pertemuan. Jadi di pertemuan pertama itu kontrak kuliah kan Ustaz, mas kontrak kuliah. Lalu di pertemuan kedua itu terkait pembagian kelompok dan tugas akhir. Kalau di UNIM sendiri itu tugas akhirnya itu kita disuruh membuat semacam media pembelajaran dari bisa aplikasi Canva atau Filmora atau sebagainya. Mohon maaf, apa? Membuat desain? Membuat media pembelajaran, Media pembelajaran. dari aplikasi Filmora, lalu Canva, terserah, banyak lah pokoknya. Ya. Itu tugas akhirnya. Oke. Baik, di penyampaian materi mungkin ada materi yang sudah disampaikan di pertemuan 1 dan 2 atau belum sama sekali? Pertemuan 2 itu cuma itu sih Ustaz, membahas apa? Sekedar membahas apa itu media pembelajaran, lalu pentingnya media pembelajaran itu bagaimana. Hanya sebatas pengantar gitu Ustaz. Oke. Pengantar media pembelajarannya ya. Oke, Iya. Di sana ada berapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah media pembelajaran? Untuk sekarang itu ada 20 mahasiswa. 20 mahasiswa yang mengambil mata kuliah media ya. Oke. Iya. Baik. Jadi ini sudah melaksanakan 2 pertemuan, ada kontrak, disampaikan tugas akhir ya. Tugas akhirnya terkait dengan media pembelajaran ya. Nah, nanti Satrian akan coba sinkronkan ya. Kita sesuaikan dengan apa yang kita rencanakan di program pertukaran mahasiswa ini ya. Insya Allah nanti akan saling melengkapi ya. Baik, terima kasih Mbak Igia. Ini keluar masuk biasa dalam proses pembelajaran daring ya. Kita bersyukur kalau seandainya kita bisa stabil, ya artinya kita dalam kondisi yang masih sehat ya. Kalau kondisi kita pembelajarannya luring, ibaratnya kita keluar masuk kelas. Jadi mungkin entah sakit perut ya, atau mungkin kondisi sakit tidak bisa hadir ya kan. Nah, kalau di daring masalahnya seperti ini ya, kadang bisa masuk, bisa keluar karena sinyal atau karena kuota. Sama seperti ini satu ya, Bagus ya, kita ada mahasiswa lagi namanya Bagus. Bagus juga dari tadi di Google Meet juga keluar masuk, di Zoom dari tadi tidak pernah berhasil masuk ya. Jadi bisa banyak macam kendalanya, semoga bisa kita tuntaskan bersama ya. Misal kalau Satrian tidak bisa ada suaranya, Satrian pakai komputer, maka Satrian beralih ke handphone. Ya, kadang handphone lebih cepat aksesnya daripada laptop misalnya. Karena laptop kadang banyak berat ya, aksesnya tidak cepat, kadang pakai handphone. Apalagi ada kuota Kemdikbud ya. Apakah semua sudah dapat kuota Kemdikbud? Sudah Ustadz. Sudah ya, alhamdulillah. Bagia sudah dapat kuota Kemdikbud? Cek, Bagia? Oke, jadi sambil menunggu suaranya ya, kita insya Allah tidak perlu di-mute-kan sementara selama tidak ada gangguan, biar langsung interaktif saja, ya suaranya bisa diaktifkan terus saja, sehingga lebih efektif waktunya. Kecuali kalau misalnya tadi seperti Fendi ya, Fendi berusaha ya karena memang kegiatan di hari Jumat ada bersih-bersih masjid ya. Jadi memang ada program di STKIP namanya IE dan ISOSKA. IE itu seperti kegiatan PPL tapi dilaksanakan setiap semester. Mereka terjun langsung ke lapangan
Dan kebetulan di semester ini ada program kampus mengajar, jadi cocok dengan STKIP, makanya dia langsung mengikuti itu, alhamdulillah lolos. Kemudian ada namanya ISOSKA, interaksi sosial kemasyarakatan, itu seperti KKN, tapi KKN itu sekali dilaksanakan, pada umumnya kami laksanakan bisa setiap semester ya, berbarengan dengan IE tadi. Jadi kegiatannya di masyarakat, ya seperti Fendi itu, dia mencurahkan waktunya di masjid, ya di masjid dekat rumahnya, mengadakan kegiatan Jumat bersih setiap hari Jumat, yaitu aktivitas memang menjadi program di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Nah, selama tidak ada suara-suara, misalnya kita tidak di luar, tidak apa-apa diaktifkan biar cepat ya. Pesantren sedikit berbagi cerita, ya. Ini karena pengalaman pertama ya. Tadi Andra dan Bagia bilang, oh saya kira linknya dibagikan di WA group Ustaz sana ya. Pesantren sedikit cerita ya. Jadi sistem pembelajaran daring ya atau di dunia maya ya itu batas-batas sekat-sekat itu akhirnya bisa dilewati dengan baik. Contoh, kalau di luring kalian mau mengetahui informasi itu pertama diinformasikan di papan pengumuman ya, ditempel misalnya kalau di kampus-kampus ya, atau bisa juga dosen yang menyampaikan secara lisan ketika di kelas ya, atau diinformasikan japri satu-satu ke mahasiswa, tapi tidak selalu seperti itu, jarang malah ya. Nah dengan luring semuanya bisa berubah ya, dengan luring karena kenapa? Medianya bisa diakses di mana saja. Itulah kemudian kenapa kita tidak aneh kalau proses pembelajaran secara daring ini dilaksanakan ya, dan mungkin ke depan akan terus seperti ini, mungkin hanya dimodifikasi, mungkin di blended ya, ada luring ada daring. Nah dengan konsep seperti ini maka kemudian kita di kampus, di sekolah, institusi pendidikan membuat e-learning ya berbasis Moodle, semua sudah mengikuti. Pesantren sudah melaksanakan di BIMTEK, kalian sudah punya akun duluan sebelum STKIP punya akun di UNIM, mahasiswa UNIM sudah punya akun duluan di STKIP, sehingga kalian sudah bisa otak-atik ya, termasuk mata kuliah media pembelajaran. Pesantren akan share screen ya di mata kuliah ini. Oke. Nah ini di mata kuliah MBKM ya, pesantren sudah siapkan ruangnya, sudah terlihat Andra, Bagia? Sudah ya, baik. Di sini sudah saya berikan kemarin siang ya, kemarin siang tujuannya agar kalian ketika saya informasikan bisa dicek ya. Nah di sini saya sudah jelaskan bahwa sistem perkuliahan itu bisa luring menggunakan daring Google Meet atau Zoom ya, secara asinkron itu menggunakan e-learning ya atau WA group. Nah, kita mau mulai perkuliahan semuanya bisa langsung masuk ruang ini ya, kapanpun itu. Mau dia secara langsung atau tidak langsung buka di e-learning. Di e-learning ini mulai dari akses untuk tatap muka maya ya, semuanya sudah ditulis di sini ya. Nah, ada beberapa materi yang Ustadz Rian hidden kan. Jadi kalian belum lihat. Sebenarnya sudah Ustadz Rian siapkan ya. Malah untuk selama sampai dengan UTS ya ibaratnya. Karena kami sudah masuk UTS, artinya ada sisa 8 pertemuan lagi untuk UAS. Jadi ini sudah disiapkan semua sebenarnya ya. Tapi semuanya masih dihiddenkan ya, masih disembunyikan. Jadi kalian nanti tinggal melaksanakan sebenarnya sudah Ustadz siapkan. Jadi tatap muka berapa kali, terus menggunakan e-learningnya berapa kali. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ini semuanya tertulis nanti. Misalnya pertemuan pertama sudah jelas 1 Oktober 2021 ya, 1 Oktober 2021. Kemudian sinkronus. Nah, sinkronus ini istilah untuk mengatakan proses secara langsung bertatap muka tapi melalui dunia maya. Itulah Google Meet atau Zoom. Nah, di sini ditulis sinkronus melalui Zoom pukul 6.30 ya. Nah, jadi nanti mahasiswa jadi terbiasa insya Allah ya. Kalau pengalaman pertama tadi masih bingung, untuk selanjutnya tidak usah bingung. Kalau seandainya, oh hari ini saya kuliah jam segini, maka malamnya sudah siap, cek di e-learningnya apakah ada tatap muka atau tidak misalnya. Kalau ada tatap muka, maka pasti ada keterangan sinkronusnya misalnya melalui Zoom atau Google Meet dan pukulnya sudah jelas. Ya termasuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya misalnya pertemuan kedua, jadi nanti akan ditambahkan misalnya informasi pukul berapa atau tanggal berapa ya. Karena kita bisa fleksibel ya, bisa fleksibel tergantung dengan proses yang kita jalani. Misal, oh ternyata ini kalian bisa melaksanakan proses kuliah secara asinkronus, maka kalian cukup membuka e-learning. Pertemuan kedua, oh enggak ada nih sinkronusnya, berarti enggak tatap muka.
Artinya kerjakan saja apa materi yang ada di sini. Oh ternyata pas kerjakan materi ada batas waktu. Makanya bisa saja tidak tatap muka pukul 6.30, tapi tugasnya dimulai 6.30. Nah, itu hal yang biasa. Oleh karena itu, memang mungkin perkuliahannya tidak bertatap muka, tapi semuanya harus memantau e-learning-nya. Ya, bisa jadi di e-learning ada informasi terkait jam-jam, tahapan-tahapan yang harus dilakukan, sehingga tidak tidak lepas ya dari proses pembelajaran. Artinya ada waktu-waktu, tahapan-tahapan yang dilalui. Nah, itu yang pengantar yang sering bisa berikan ya. Jadi nanti kalau seandainya ada perubahan, nah perubahan itulah yang baru diinformasikan. Diinformasikan di mana? Maka yang tercepat lewat WA Group. Tapi selama tidak ada perubahan, maka semua berjalan normal. Artinya mengawali dari e-learning ya, mengawali dari e-learning. Ini contoh selanjutnya. Kalau seandainya sebelumnya sudah kalian buka e-learning-nya ya di media pembelajaran, nah, maka di sini juga sudah ditampil yang tidak usah hidden kan, ya, tidak usah yang sembunyikan. Daftar hadir itu sebelum memulai aktivitas perkuliahan, setiap mahasiswa dipersilakan mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Batas maksimal pengisian 15 menit dari jam dimulainya perkuliahan. Kita mulai perkuliahan pukul 6.30. Berarti batas maksimalnya 15 menit dari jam mulainya perkuliahan, dari jam 6.30. Berarti 6.45 itu kolom daftar hadirnya sudah tidak bisa diisi. Kolom daftar hadirnya sudah tidak bisa diisi, tapi karena misal ada tatap muka, maka dosennya bisa mengisi. Ya, contoh, kita buka ya daftar hadirnya. Ketika sering buka daftar hadir, ternyata misalnya belum ada mahasiswa yang mengisi. Belum ada mahasiswa yang mengisi. Tapi Ustadz Rian menjadi saksi ketika tatap muka, oh ada Fendi masuk, ada Mbak Bagia masuk, ada Mas Andra masuk, Mas Bagus masuk. Oh maka Ustadz Rian sendiri yang mengisi. Oh yang ini masuk, atau malah Ustadz Rian buat late atau terlambat, atau izin tidak mengikuti perkuliahan ya, atau alfa ya, atau alfa misalnya. Nah ini semua tergantung dengan konfirmasi dari mahasiswa. Ya, jadi Ustadz Rian menghimbau ke mahasiswa agar selalu koordinasi, ya seandainya sakit, ya seandainya berhalangan hadir, ya maka silakan konfirmasi ke Ustadz Rian baik lewat WA Group atau Japri, ya itu lebih baik daripada tanpa kabar, ya agar penilaiannya enak nanti ya berjalan. Nah nanti Insya Allah ya setelah mulai ada tugas dan segala macamnya, Ustadz Rian akan munculkan DKN-nya secara langsung di sini. Ini kan masih di-hidden semua. Forum diskusi hidden, referensi hidden. Nanti semua ini setelah pertemuan ini sering buka, kalian bisa akses. Jadi semuanya sudah siap ya, tinggal Ustadz Rian saja membukanya kapan kalian bisa akses. Yang bisa diakses itulah yang berarti bisa kalian kerjakan atau lakukan. Nanti ada referensi yang sudah Ustadz Rian siapkan dari berbagai modul untuk bacaan melengkapi materi yang katanya di sana belum banyak materi yang disampaikan. Kemudian ada forum diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari tugas mungkin yang perlu didiskusikan boleh di sini ya. Kontrak perkuliahan nanti bisa dibaca ya. Kontrak perkuliahan ini apa saja yang akan kita lakukan semester ke depan. Ya, insya Allah mungkin kalau ada perubahan di tengah jalan tidak masalah ya. Karena sama seperti RPP. RPP itu kita setting di awal. Pada saat praktek di lapangan ada perubahan situasi, maka isinya berubah itu tidak masalah. Karena RPP itu rencana, ya. Jadi rencana itu bisa jadi plan A, plan B, plan C, ya bisa dirubah, ya. Nah itu yang beberapa hal yang ingin Ustadz Rian sampaikan. Jadi Insya Allah perkuliahan kita tetap ya di sini kita start 6.30. Jadi tergantung dengan mata kuliahnya. Ada yang mata kuliah mungkin ya jam 10, jam apa. Ya kebetulan yang media pembelajaran ini 6.30, ya. Itu yang pertama. Yang kedua Ustadz Rian akan menyampaikan nanti di akhir perkuliahan, ya seharusnya kalau modelnya daring ya luring tatap muka kalian bisa ada produk produk misalnya katalog media pembelajaran ini hasil dari selama 1 semester yang kalian lakukan ya tuh ya ada materi-materi apa dikaitkan dengan media pembelajaran yang menunjang dibuat katalognya menjadi produk ya. Nah karena sekarang prosesnya daring maka kita siapkan juga proses untuk secara daring ya. Ustadz Rian tampilkan di sini contohnya. Ya. Kalian akan membuat seperti website pribadi. Ini ya, Ustadz Rian tampilkan. Terlihat, Andra? Terlihat. Lihat ya, di sini
Mbak Bagia masih ada? Cek. Sudah aktif suaranya, sering lihat cuma mungkin gambarnya belum terlihat. Tadi suaranya yang kecil ya sebelum Andra bicara tadi. Tadi sering tanya ke Andra. Oke, terima kasih Bagia. Nah, jadi ini nanti seperti website kita memanfaatkan yang gratis ya, ada site Google ya. Sudah pernah Andra menggunakan site Google? Belum, Ustaz. Belum ya? Bagia sudah pernah menggunakan site Google? Oke, nanti ketika membuat ini ya, ini adalah kumpulan dari tugas kalian. Jadi selesai kuliah dengan Ustadz Rian di STKIP Al-Hikmah Surabaya, di Unim kalian bisa presentasi. Lewat apa? Cukup dengan satu halaman ini. Ya, kenapa? Di halaman ini kalian seperti seolah-olah memperkenalkan diri. Ya, ini ada beranda, ada tentangnya, ya, itu tentang kalian. Misalnya mahasiswa Unim, program pertukaran mahasiswa, STKIP Al-Hikmah dan seterusnya dijelaskan. Ya. Kemudian dibuat di sini bisa salam kenal, selamat datang di Galeri Media Pembelajaran, ya Andra, atau ada nama tersendiri aliasnya, boleh ya sekreatif mungkin. Ini hanya contoh ya. Terus ada foto kalian untuk memperjelas. Nah, ini contoh misalnya ragam media pembelajaran. Jadi kita berbasis produk ya. Karena di sini dijelaskan ya proses pembelajaran kita itu model pembelajarannya ini PBL, Problem Based Learning. Jadi ada masalah yang harus kita tuntaskan terkait dengan media pembelajaran, maka kemudian dilanjutkan dengan Project Based Learning. Jadi ada proyeknya, ya hasil dari proyek itu berupa produk nanti, ya. Nah produk inilah yang Ustadz Rian sedang tampilkan ke mahasiswa, ya. Contoh, pertama tadi cerita oleh Andra diminta untuk pakai Canva untuk apa? Oh iya, itu bisa digunakan untuk membuat flyer, bannernya, ya informasi bisa membuat seperti ini, sekreatif mahasiswa. Kemudian kita di sini bisa masukkan PPT-nya. PPT ini apa? Mungkin bisa diganti dengan RPP langsung atau lebih enak dijadikan PPT, dijelaskan terkait dengan rencana pembelajaran atau malah keterangan tentang media yang akan dijelaskan. Ya, misalnya ini PPT tentang media yang akan dibuat ya dan RPP-nya. Nah, ini kemudian bentuk dari medianya. Ini tadi kan media pembelajaran konvensional. Nah, ini contohnya ya, media pembelajaran konvensional. Oke, sebentar. Satrian Sersonnya biar jelas ya. Jadi dosen kalian nanti di Unim itu tinggal lihat satu halaman ini untuk melihat semua portofolio yang sudah dilakukan oleh Andra dan Bagia. Ya. Ini contoh misalnya. Ini yang sudah dilihat secara dibuat mahasiswa dalam bentuk media pembelajaran konvensional, namanya diorama, ya, namanya diorama. Kalian bisa cek di Facebook, di YouTube ya, di YouTube-nya PBI Al-Hikmah ini namanya, ya, PBI Al-Hikmah Surabaya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arif Maulana dari STKIP Al-Hikmah Surabaya. Kemudian ada contoh panggung fauna misalnya ya, panggung fauna. Nah, kemudian setelah media pembelajaran digital dibuat, yang konvensional dibuat, maka kita beralih ke media pembelajaran digital. Salah satu contohnya adalah memanfaatkan aplikasi KineMaster tadi. Nah, ini contoh ya di mata kuliah Ustadz Rian sebelumnya. Ya, ada yang membuat video animator, ada yang membuat untuk aplikasi Android, jadi bisa diinstal di aplikasi Android media pembelajarannya, atau menggunakan Powtoon. Ya, atau menggunakan Powtoon. Nah, nanti di bawahnya mungkin hubungi kami di ini mungkin emailnya Andra atau media sosialnya Andra dan Bagia ya. Jadi semua yang kita lakukan terdokumentasi dengan baik. Yang bentuk cetak seperti ini lebih kurang. Nah, ini yang bentuk digital. Nah, digital ini lebih enak karena lebih gampang ya penyebarannya, informasinya. Jadi tidak perlu banyak cetak pun, kalian bisa share ya, share linknya saja, kirim ke pengampu mata kuliah di Unim atau ketika membuat laporan. Apa yang sudah didapatkan di STKIP Al-Hikmah Surabaya? Kalian cukup presentasi, tidak usah buat PowerPoint lagi. Karena kenapa? Di website ini, ya, di Google Site ini sudah terangkum semua. Mau bentuknya PPT, mau bentuknya YouTube. Suaranya bergema. Oke, ya, baik. Nah, itu ya Ustadz. Tapi sampai di sini kira-kira sudah terbayang Andra dan Bagia? Jadi apa namanya? Itu berupa itu tugas akhirnya, Ustaz. Ya, jadi isinya itu bertahap berarti kan.
Nanti endingnya nanti kalian akan punya kenang-kenangan, ya. Ustadz masih Cek, Bagia, halo? itu Ustadz sudah. Oke, baik. Jadi ini nanti ya secara bertahap ya. Secara bertahap kalian akan mengisi goal site kalian ya. Jadi mulai dari proyek 1, proyek 2 ya, dan seterusnya ya. Baik, Ini jadi proyek akhirnya ya, proyek akhir yang akan mahasiswa kerjakan sehingga nanti hasilnya terlihat ya, baik berbentuk cetak maupun digital. Nah, ini yang digital ya. Jadi seperti album ya, album tugas mahasiswa ya, tapi kumpulan-kumpulannya. Di bagian dan Andra bisa promosi ya. Canva, oh ini terkait dengan Canva-nya ya. Tapi sudah langsung dipraktekkan menjadi sebuah flyer atau apa nih, banner ya, bannernya ya, spanduknya ini ya, informasi apa. Kemudian terkait dengan PPT presentasi ada di sini semua ya, ada di sini bisa diinput. Kemudian nanti hasilnya berupa praktek seperti yang Fendi lakukan tadi menggunakan master, itu direkam dan diunggah ke YouTube. Nanti YouTube-nya tidak usah buka YouTube karena langsung di sini saja, jadi tidak usah pindah-pindah alamat, cukup di site Google langsung terlihat, oh ini yang sudah dilaksanakan, ini sudah dilakukan ya. Nah, ini albumnya semua yang jadi kita nanti tahu, oh ini yang diunggah ke YouTube itu menggunakan aplikasi video Animaker. Yang ini untuk aplikasi yang bisa diinstal di Android. Yang ini menggunakan aplikasi Powtoon misalnya ya. Nah, ini semuanya akan menjadi pegangan mahasiswa sebagai kenang-kenangan akhir dari tugas mata kuliah ini nanti ya. Baik, itu yang bisa Ustadz Rian jelaskan ya terkait dengan proses perkuliahan kita ya, dari mulai tadi awal masuknya sampai dengan target-target di akhir perkuliahan ya. Nah, selanjutnya Ustadz Rian mau diskusi dengan mahasiswa. Apa mahasiswa sudah pernah mengikuti Spada Indonesia? Pernah dengar atau mungkin? Belum kalau saya Ustadz. Spada Indonesia pernah dengar? Pernah. Seperti apa? Seperti apa Spada? Tapi nggak pernah itu Ustadz, nggak pernah apa? Belum pernah ya? Dosennya pernah sampaikan? Itu cuma ngisi apa ya dulu, ngisi kayak data diri gitu. Ngisi data diri, setelah itu nggak tahu lagi. Oh, belum tahu lagi tindak lanjutnya. Ya. Oke, baik. Jadi nanti terkait dengan materi-materi ya, itu banyak sekali. Kalian bisa akses dari kampus-kampus lain, nggak cuma STKIP. Makanya nanti akan Ustadz Rian ajak mahasiswa bermain di Spada Indonesia ya, di Spada Indonesia. Oke, ini Ustadz Rian coba tunjukkan ya Spada Indonesia. Nanti semua mahasiswa silakan untuk membuat akun di Spada Indonesia. Ya, ini akun Spada Indonesia itu. Oke, ini Spada Indonesia ya. Ada di Spada kemdikbud.go.id. Ya. Ini Ustadz Rian langsung share ke grup mata kuliah MBKM kita ya. Nanti kalian bisa buat akun seperti biasa ya, mendaftar ya di akunnya Spada. Nanti kalau sudah mendaftar di akun Spada, ada menu menarik di sini yang bisa kalian manfaatkan. Pilihlah menu course ya. Menu course ya. Nanti kalian akan pilih ya, all course dan cari mata kuliah media pembelajaran. Ya. Media pembelajaran. Nanti kalian masuk ke sana ya. Ini Ustadz Rian contohkan ya, kalau kalian sudah berhasil masuk, lihat. Ini ada dari kampus UNY, ada dari kampus UPI, ini kampus-kampus besar semua ya. Kita Malang Buana. Ada UM Malang. Nanti kita akan kalau cuma materi, bisa banyak materinya. Selain materi yang mungkin akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya di sini. Ya, ini ada bukunya tentang pembelajaran digital. Ya, kita akan cerita tentang pembelajaran digital. Kenapa tadi ada aplikasi-aplikasi yang digunakan? Kenapa menggunakan sinkron? Ada Zoom, ada Google Meet, semuanya bisa dibahas di sini.
tapi mahasiswa bisa juga mengakses media pembelajaran dengan materi-materi dari kampus-kampus lain di pada Indonesia ya. Nanti Ustaz Rian ajak mahasiswa supaya membuat ini ya. Oke. Baik. Itu terkait dengan pada Indonesia ya untuk melengkapi materi. Nah, selanjutnya selesai ini nanti ya. Selesai ini kalian buka ya e-learning. Ini Ustaz Rian akan setting e-learningnya supaya mahasiswa bisa akses ya. Ini contohnya. Ini Ustaz Rian buka ya. Jadi nanti e-learning kalian di refresh. Ini tidak akan di hidden tapi akan di-show-kan ya, akan ditunjukkan ke mahasiswa ya. Ustaz Rian buka semua termasuk referensi. Ini referensi Ustaz Rian sudah siapkan, jadi mahasiswa kalau belum punya bukunya setidaknya ada pegangan untuk belajar secara mandiri ya. Oke. Nah, ini sudah Ustaz Rian buka semuanya ya. Anda bisa sekarang juga kalau mau coba untuk merefresh e-learningnya. Jadi nanti daftar hadir Ustaz Rian bantu untuk pertemuan pertama, pertemuan selanjutnya mahasiswa secara mandiri mengisi. Nanti kemudian diklik ini ada penggunaan video animaker ya, termasuk tugasnya di pertemuan pertama ini. Kalian akan langsung praktik ya secara mandiri. Ustaz Rian menantang apakah mahasiswa bisa membuat yang sama dengan aplikasi yang berbeda. Syukur-syukur, oh saya punya Ustaz selain video animaker ini, saya punya aplikasi lain, situs lain, boleh ya, silakan digunakan ya, silakan digunakan. Semoga nanti menambah wawasan kita. Oh ternyata Andra mempromosikan aplikasi ini, Bagia mempromosikan aplikasi ini, Fendi mempromosikan aplikasi ini, sehingga nanti kita punya banyak. Oh untuk membuat video animasi ternyata banyak sekali situs-situs yang bisa digunakan. Ustaz Rian tidak perlu kalian menghack ya, menggunakan yang pro dan segala macam, cukup gunakan saja yang gratis. Walaupun nanti ada mereknya atau apa itu lebih aman ya. Nanti selanjutnya mau dikembangkan ada hacknya, mau dikembangkan mau membeli dengan pro, nah, itu perkembangannya. Silakan mahasiswa sendiri yang menindaklanjuti ya. Tapi setidaknya kalian sudah mengetahui berbagai jenis aplikasi. Ini satu contoh yang sering buat. Kalian buat minimal seperti ini, ditambahkanlah ya dengan kreasi kalian. Mungkin biodata dan seterusnya ya. Ada forum diskusi kalau ingin tanya jawab ya, kalau masih ragu ya. Intinya membuat video animasi dengan aplikasi yang berbeda dengan Ustaz Rian ya. Kecuali kalian tidak menemukan ya, karena tidak mungkin masih kurang literasi tentang ini, oh susah Ustaz tidak ada ketemu, oh, boleh pakai video animator ya. Nah ini referensinya ya. Ada juga forum diskusi satu untuk kalian akses. Isinya seperti apa? Silakan kalian cek sendiri ya. Oke, sampai dengan di sini. Ustaz Rian cukupkan. Ada pertanyaan? Kalau terkait apa learningnya mungkin nanti bisa dicoba langsung sih Ya. Ustaz. Ustaz Rian sengaja tidak memberikan link secara khusus supaya mahasiswa mencari dulu. Tapi kode kata kuncinya video animaker ya. Nanti apakah penggunaan aplikasi yang lain terserah, bebas ya. Karena video animaker itu bisa digunakan aplikasi macam-macam ya. Ada Powtoon tadi contohnya ya. Tapi kan Ustaz Rian tidak tunjukkan itu situsnya. Karena situsnya Ustaz Rian mau mahasiswa yang mencari secara mandiri. Nanti kalau tidak ketemu ya, baru informasi ke Ustaz Rian. Aman, ini dilaksanakan secara selama sepekan. Pekan depan kalian akan mempresentasikan itu ya, seperti yang dilakukan oleh mahasiswa kita tadi, Fendi, yang cerita tentang kain master. Tapi kan kalau kain master sudah lengkap ya. Nah ini kita mulai dari yang sederhana-sederhana dulu ya, yang gampang, yang aplikasinya ringan ya, karena bisa diakses secara online, tidak perlu diinstal di handphone atau di laptop. Oke, ada lagi? Cukup dari Bagia? Ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Jadi insya Allah pekan depan kita bertemu dengan presentasi dari Andra, Bagia, dan Bagus. Ini Bagus belum muncul ya. Dari tadi keluar masuk terus. Bagus ya. Nanti insya Allah setelah presentasi dari mahasiswa baru dilanjutkan paparan materi dari Ustaz Rian, atau ini ada sudah sedikit bocoran ya. Pertemuan kedua itu ada kuis. Ada kuis ya, ini ada bocoran walaupun belum Ustaz Rian tampilkan, masih di hidden kan. Ada kuis ya, ada kuisnya. Sinkron atau tidak asinkronnya insya Allah akan diupdate sehari sebelum pertemuan ya. Tapi karena ini presentasi, insya Allah nanti
ada link untuk sinkron tatap muka, entah itu menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet ya. Maka kalian tidak perlu menanti di WA group, cukup buka e-learning saja ya. Kalau ada link Google Meet atau Zoom, tinggal klik tinggal klik, nanti dia akan menuju ini ke Zoom atau ke Google Meet. Makanya kalian tidak usah menanti di WA group, apalagi kita kuliah mulai start 6.30, jadi ndak ngaret-ngaret. Jadi kalaupun ngaret kita tetap jalan. Kayak tadi misalnya terlambat hadir, ya ndak apa-apa, perkuliahan tetap dimulai pukul 6.30 ya. Semoga kita jadi semakin terbiasa tepat waktu ya. Baik, itu saja dari Ustaz Rian. Sekali lagi Ustaz Rian beri kesempatan kalau Andra Bagia ingin konfirmasi supaya tidak bingung untuk pertemuan kedua terkait dengan presentasinya. Terus Ustaz, Ya. kalau di STKIP itu jam paling pagi itu emang jam 6.30 ya Ustaz? Iya, Soalnya jadi kalau kita di UNIM sendiri kan di UNIM jam 8 kalau jam pagi itu 8, Ustaz. iya. Nah, jadi itu Ya, pengalaman baru mulai pertukaran perkuliahan. mahasiswa kalian ya. Jadi nanti Andra cerita sama kaprodinya ya kalau ditanya, Andra gimana kuliah? Wah Ustadz kuliahnya 6.30. Atau mungkin ada yang kuliahnya malam, enggak tahu. Ya masing-masing jamnya. Kayak di STKI Pelekma, alhamdulillah kita mulai pukul 6.30, diawali dengan tilawah ya. Jadi semoga semuanya bisa ikut tilawah bersama ya di pagi hari sebelum aktivitas perkuliahannya berjalan. Oke. Ada lagi? Bagia mungkin ini suaranya belum terdengar dari tadi? Iya Ustadz, saya dari tadi suaranya Ustadz menggembang. Masih terlalu kecil ya. Boleh chat di chat ya kalau seandainya ini. Ya. Andra apa terdengar suaranya? Jelas. Terdengar. Kecil ya, terlalu kecil Ya, ya. jelas. Oke, nanti boleh Bagia manfaatkan di chat di WA group ya. Sudah pukul 8:10. Sudah 2 SKS berjalan dari pukul 6.30 hingga 8:10 ya. Begitu saja pertemuan pertama kita ya. Semoga makin mengokohkan ya nilai-nilai positif di diri kita terkait dengan, kalau di sini terkenal Dijustape, disiplin, jujur, smart, tangguh, peduli. Jadi disiplin di urutan pertama, sehingga diawali dengan mungkin tugas-tugasnya disiplin dikerjakan, kehadirannya disiplin dan seterusnya. Semoga itu akan menjadi bekal kehidupan kalian itu seterusnya. Karena kalau hanya materi itu bisa terus berkembang, ilmu pengetahuan duniawi itu berkembang, tapi prinsip-prinsip nilai karakter itu akan tetap ya, seperti nilai-nilai positif dalam tadi yang disebut dengan Dijustape, insya Allah itu akan menjadi standar, tidak pernah berubah ya, kapanpun tetap menggunakan seperti itu. Oke, semoga bermanfaat di pertemuan pertama kita ini. Ustadz Rian tunggu diskusinya, boleh di WA group 24 jam, kalian boleh chatting di grup itu, tidak ada larangan jika ada yang membingungkan, agar di hari H di pertemuan kedua kalian siap untuk tampil dan tidak bingung dalam pelaksanaan proses di pertemuan kedua dan tugas-tugas yang akan dikerjakan ya. Itu akses dari STKIP untuk kalian 24 jam, tapi membalasnya tergantung dosennya. Siapa tuh dosen lagi tidur ya. Atau belum sempat ya mungkin ditunggu. Tapi tidak ada larangan ya. Jam berapapun boleh di chatting ya. Cukup di WA group atau chatting pribadi boleh ya, supaya gampang. Itu saja dari Ustadz Rian, kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Oke, itu saja Seren akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.